untuk agenda hari ini tadi Pak bisa dijelaskan Pak? Agenda ini untuk kedatangan Pak Kapolri juga Pak Pangdam yang pada intinya memberikan arahan dan untuk penekanan lebih bisa efektif. Evaluasi harian harus segera dianugerahkan, terutama ini ada 60 yang zona merah saat ini, itu posko-posko harus ada di sana dan untuk penanganannya lebih intensif. Artinya untuk evaluasi harian harus segera dilaporkan supaya untuk update data yang ada di situ segera kita ketahui. Yang pada intinya seperti itu. Ada pesan khusus Pak? Untuk isolasi mandiri yang di rumah segera akan dievakuasi. Untuk isolasi terpusat tidak boleh isolasi di rumah. Kemana? Rencana kita di Donohudan. Rencana nanti Pak? Mulai kapan Pak? Prosesnya seperti apa nanti Pak? Ini kita mau koordinasikan, dapat koordinasi dulu. Ya prosesnya ya kita evakuasi, kita taruh di sana semua. Ada berapa Pak? Berapa Pak? Total berapa Pak? Ada 1.000 lebih. Ya yang di bawah sana kapasitasnya cuma hanya sekitar 700-an. Nanti sisanya nanti kita optimalkan di sini. Sini kan masih ada juga. Nanti, tapi terutama di sana dulu soalnya fasilitas yang paling komplit di sana. Ada dokter spesialis, dokter umum, untuk semua perawat, tempatnya juga lebih enak. Targetnya Pak mungkin mulai kapan? Insya Allah mulai besok, insya Allah kalau bisa. Makanya ini kita percepat, kita mau adakan rapat koordinasi dulu. Pak, 60 itu 60 desa ya Pak ya? Zona merah ya, 60 itu 60 desa itu? Iya, 60. Ya. Oke ya. Siap Pak, Nun. Jadi kebijakan kita di provinsi bahwa isolasi mandiri apabila itu tidak memungkinkan di rumah masing-masing, karena persyaratan banyak ya untuk isolasi mandiri itu harus terpisah dengan anggota keluarga yang lain, mempunyai kamar tersendiri, mempunyai kamar mandi sendiri, ya ruang makan sendiri, dan itu sangat sulit untuk dipenuhi bagi masyarakat, maka harus terdiisolasi secara terpusat, ya. Dan Pemprov sudah menyiapkan tempat isolasi terpusat itu ada 2 tempat, yaitu yang pertama Asrama Haji Donohudan di Boyolali, yang satunya kampus BPSDMD di Serondol, ya. Kapasitasnya cukup banyak, yang di Donohudan itu sekitar 800-an, ya. Lalu yang di Serondol itu bisa sekitar 350-an, ya. Jadi hari ini sudah kita siapkan semua petugas personel untuk menerima evakuasi dari Kudus. Apakah termasuk armadanya Pak untuk evakuasi Pak? Armadanya nanti dari TNI Polri, ya, dari Kodam dan dari Polda, siap mendukung. Jumlahnya berapa Pak? Mungkin hari ini sekitar 300-an. Hari ini 300. Ini sudah mulai berarti ya? Evakuasinya sudah mulai. Ya ini baru kita rapat koordinasi teknisnya toh. Jadi 300 kita juga siap hari ini. Yang 300 ke Donohudan Pak? Ya rencana, ya. Itu berarti sementara untuk Kudus saja atau ada daerah lain Pak nanti yang kesana? Oh, di sana sekarang terisi 109 orang. Bukan dari Kudus kan, dari Solo dan sekitarnya banyak. Dan kapasitas berapa itu Pak? Seluruhnya. Kapasitas ya sekitar 800 itu. Jadi terisi 100, jadi mungkin 700 bisa lah. Tapi hari ini kan kemungkinan 300. Ada berapa tenaga medis yang disiagakan di sana Pak? Sekitar Pak? Kita 3 shift 24 jam ya. Ada dokter, ada perawat, ada petugas gizi, ada keamanan, ada tenaga kesehatan lingkungan. Jadi 24 jam. Total berapa? Tenaga medisnya. Gimana? Dokter sama tenaga medisnya mungkin total berapa? Sekitar yang disiapkan di sana Pak? jumlahnya. Setiap shift itu selalu ada dokter, perawat, tenaga yang lain, ya. Jadi kita mengingat ini jumlahnya akan banyak, nanti akan kita tambah, ya. Setiap shift kita tambah jumlah personilnya. Tapi selama ini kan isinya cuma 100, ya. Maka setelah ini ada penambahan, tentunya nanti akan kami tambah lebih banyak lagi.
Prinsipnya siap. Tadi TNI juga siap mendukung, ya Polri juga siap mendukung tenaga kesehatannya. Jadi banyaklah yang nggak ada masalah kalau masalah tenaga kesehatan untuk mendukung itu nggak ada masalah. Banyak sekali yang ingin partisipasi. Pak Yuli, untuk yang 300 isolasi mandiri dari Kudus itu yang tersentral apa yang nanti yang diambil dari rumah-rumah Pak, yang mau dievakuasi ke Donohudan? Itu rencana nanti yang dari rumah-rumah ya. Yang dari rumah. Yang isolasi mandiri Pak ya? Ya. Jadi sebenarnya cukup banyak di tingkat desa ini juga ada tempat-tempat isolasi terpusat. Lalu di tingkat kabupaten juga ada, Rusunawa juga masih kosong, ya, baru terisi sebagian tadi menurut Pak Bupati tadi. Ya, provinsi juga. Jadi boleh di mana aja sebenarnya. Mau di tempat isolasi di desa ya boleh, ya, di kabupaten boleh, tapi provinsi juga menyiapkan. Dan ini supaya cepat gitu pergerakannya, maka udahlah dia tarik ke provinsi dulu. Oh gitu. Ya. Jadi yang menjadi alasan konkretnya itu ditarik 300 isolasi ke Donohudan agar penanganan lebih cepat. Itu saja Pak, nggak ada alasan konkret lain. Tempat isolasi itu di mana aja sama, ya. Artinya tempat isolasi ini kan untuk yang tanpa gejala dan gejala ringan, ya, di mana saja sama aja, ya. Tinggal kapasitasnya yang berbeda. Tentunya kalau di tingkat RW ya kapasitasnya nggak banyak kan. Kalau di tingkat desa juga nggak banyak. Jadi kalau di provinsi cukup banyak. Kalau selain isoman mungkin ada fokus perhatian lain dalam penanganan COVID di Kudus? Oh ya jelas, isoman itu kan treatment ya. Jadi sebelumnya itu kan 3M itu harus dilakukan. Ya, artinya mungkin selain penarikan pelaku isolasi mandiri yang di rumah untuk dipusatkan, mungkin ada fokus perhatian lain beda Pak, mempercepat penanganan COVID di Kudus. Ya itu tadi, jadi ketaatan protokol kesehatan. Jadi pada prinsipnya penanganan COVID itu kan menekan angka kasus baru, ya, lalu juga meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian. Kan itu ya, kasus barunya kita tekan, kematiannya kita tekan, kesembuhannya kita tingkatkan kan itu. Nah, untuk menekan angka kasus baru itu protokol kesehatan harus ditaati betul oleh masyarakat. Itu kuncinya di situ. Karena kalau itu tidak diperbaiki, kita hanya merawat yang sakit saja, tidak akan mampu. Lama-lama penuh, kewalahan, nakesnya pada jatuh, ya, capek gitu, sakit seperti itu. Makanya di hulu ini sangat-sangat penting. Saya menghimbau ya masyarakat betul-betul mentaati 5M itu. Karena itu kunci dalam memutus mata rantai penularan kita. Kalau tidak, penularan akan terjadi. Nah, makanya salah satu yang perlu kita perbaiki adalah isolasi mandiri yang ada di rumah. Ini kita tidak bolehkan. Semuanya kita tarik ke tempat isolasi khusus atau isolasi terpusat itu. Itu ya. Oke. Dan geser kemana?